Tema kebaktian minggu hari ini adalah keramahan yang menggembalakan. Ya, kisahnya ini ceritanya backgroundnya Yesus di pinggir danau Tiberias atau danau Galilea, sedang memanggang ikan. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita datang ke gereja. Siapa yang hadir di sini dengan penuh damai? Siapakah di sini yang hadir dengan hati gerundel? Ya, mau kita yang damai, mau kita yang punya masalah, hatinya gerundel, kita mau berjumpa dengan Tuhan. Pribadi yang mau menggembalakan setiap anak-anaknya. Berbicara soal hati gerundel, ya, di sini ada yang pernah merasakan yang namanya dendam. Kenapa orang bisa dendam? Saya mau tanya kepada PNK-nya, penyanyi kita, Kak Oni deh, Pak Kak Oni, jangan kaget dong Kak Oni. Kak Oni mungkin bisa bangkit berdiri biar masuk ke soundnya. Iya. Menurut Kak Oni gitu ya, mengapa perasaan dendam ini bisa muncul, Kak? Gampang kan ya? Pernah dendam Kak Oni? Pernah dendam nggak? Oh, pernah dendam. Oke, kalau pernah dendam, kenapa sih dendam itu bisa muncul? Karena tersakiti. Tersakiti. Oke, silahkan duduk. Terima kasih. Ya, orang bisa merasa dendam karena dia merasa dirinya tersakiti. Dendam ini biasanya muncul karena adanya kemarahan di dalam diri yang diakibatkan oleh rasa sakit hati. Dan Kak Oni merasa disakiti. Dan itu ketika kita merasa disakiti, dendam itu bisa muncul. Sakit hati karena merasa dilukai atau kita ini ditinggalkan. Ditinggalkan itu juga bisa membuat seseorang menjadi dendam. Ketika dia ditinggalkan dan dirinya tidak dipedulikan, orang bisa menjadi dendam. Bisa benci kemudian dendam. Nah, kalau benci ya udah stop di situ, nggak suka. Tapi kalau dendam, dia punya usaha untuk membalas perbuatan orang lain dengan cara yang sama atau dengan cara yang lebih buruk gitu ya. Luka yang dalam biasanya berasal dari konflik dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Jadi orang-orang yang dekat dengan kita ini punya potensi, entah keluarga, entah rekan kerja, entah rekan pelayanan gitu ya, itu punya potensi untuk menyakiti kita. Kita bisa punya potensi sakit hatinya itu dalam, karena orang-orang itu dekat dengan kita. Tapi kalau orang-orang yang tidak kita kenal gitu ya, ya sudah marah di situ aja gitu, nggak akan bisa dendam, nggak akan kenal orang itu lagi. Mungkin ketemu di jalan, mungkin waktu mau belok, mau U-turn gitu ya, atau mau nyalip dan lain sebagainya, kemudian kita emosi, ya udah di situ aja. Tapi kalau kita dekat dengan orang lain, nah ini potensi untuk kita tersakitinya lebih besar, potensi untuk sakit hatinya lebih dalam lagi, ya. Lalu itu bisa membuat kita benci atau membuat kita merasa diri kita itu dendam kepada mereka. Disakiti, terluka, itu memicu kebencian dan juga dendam. Membuat hati kita ini terluka. Tetapi ada satu hal bagaimana kita harus mengatasi jika kita mengalami rasa kebencian itu. Saya benci, apa yang harus saya lakukan? Jika sampai saya itu ada di titik dendam, bahkan ingin membalas dengan cara yang sama, atau bisa jadi kita memakai cara orang Kristen yang lebih teologis. Tuhan, biarlah Engkau yang membalasnya, gitu ya. Ini sama juga, itu dendam juga, tapi kita memakai atas nama Tuhan, gitu ya. Memakai tangannya Tuhan untuk membalas kesakitan hati kita yang kita alami. Nah, Tuhan menawarkan sesuatu untuk mengatasi rasa benci, untuk mengatasi rasa dendam itu, yaitu dengan kasih. Dan itu sudah Ia teladankan di dalam perikop yang kita baca ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan Yesus dan juga para murid itu juga pernah mengalami kerenggangan relasi, keterpisahan. Namun ketika itu yang Yesus lakukan bukan menghadapinya dengan kemarahan gitu ya, tapi dengan keramahan. Ingat peristiwa di mana Tuhan Yesus ditinggalkan oleh para muridnya di Getsemani ketika Tuhan Yesus ditangkap. Muridnya egois.
meninggalkan. Apa yang dilakukan oleh Petrus ketika ditanya, kamu salah satu dari antara mereka? Enggak, aku enggak kenal. Bagaimana perasaan-perasaan itu bisa muncul? Bagaimana kalau kita ini jadi Tuhan Yesus yang bisa tahu akan hal yang terjadi ke depan, di mana waktu itu Petrus bahkan mengatakan rela mati buat dia. Tapi kenyataannya bahwa Tuhan tahu bahwa kamu sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkali aku 3 kali. Sebagai sosok manusia, kalau kita bisa melihat hal yang ke depan itu, bagaimana kita bisa tetap ramah kepada Simon Petrus. Tapi Tuhan tetap menjadi pribadi yang sama. Nah, kita akan melihat 3 keramahan yang Yesus tunjukkan pasca kebangkitan di Danau Galilea atau Danau Tiberias. Ya, yang pertama, Yesus hadir dan memberikan jalan keluar di tengah masalah yang dihadapi. Keramahan yang ia tunjukkan, sekalipun para murid waktu itu sempat meninggalkannya, dia menunjukkan dengan hadir di tengah kesulitan yang mereka hadapi dan memberikan jalan keluar. Kalau orang dendam, nggak akan pernah bisa memberikan fasilitas ini. Kalau orang benci, tidak akan pernah memberikan fasilitas ini, hadir dan memberikan pertolongan. Gitu ya. Di dalam ayat 5-6 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya karena banyaknya ikan. Bapak Ibu Saudara, kisah ini mengingatkan kita pada kisah di awal, ya, awal perjalanan pelayanan Tuhan Yesus berjumpa dengan para murid. Nah, ini peristiwa ini kayak terulang lagi di akhir perjalanan pelayanan Yesus bersama dengan para murid. Di awal perjalanan Yesus berjumpa dengan para murid, gitu ya. Waktu itu di dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 6 dikatakan di sana dengan masalah yang sama, gitu ya. Simon Petrus menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, Yesus menjadi pribadi yang sama. Sebelum peristiwa kesengsaraan, sebelum Yesus ditinggalkan para murid, sebelum para murid itu egois dengan diri mereka masing-masing, Yesus yang peduli, Yesus yang ramah tetap menjadi Yesus yang ramah, Yesus yang peduli kepada mereka, Yesus yang tidak meninggalkan mereka, Yesus tidak membenci para muridnya. Dia tetap menjadi pribadi yang maha hadir. Dia hadir untuk memberikan jalan keluar di tengah masalah yang dihadapi. Dan ini menjadi sebuah panggilan bagi kita. Memberikan jalan keluar ketika kita tahu ada orang yang mengalami kesulitan dalam kehidupan. Mungkin kita pernah merasakan bagaimana kita mentok, tidak ada jalan keluar, ada masalah, kita bingung mengatasinya, kita ragu-ragu, kemudian kita dikuatkan, kita ditolong, kita ditunjukkan jalan, kita dibukakan pintu bantuan, gitu ya. Kita merasa senang, bahkan dalam hal yang kecil. Ketika saya pergi traveling sebelum kita pandemi, Bapak itu kita mengalami pandemi, saya pergi suka traveling ke hutan, ke gunung, gitu ya. Bingung nih, mau ke air terjun jalannya cuman setapak, naik turun bukit, gitu ya, masuk hutan. Bingung ini yang mana, ada beberapa cabang antara ini ke air terjun atau ini ke tempat untuk orang cari rumput. Bingung. Lalu kemudian di sana ada seorang bapak yang sedang cari rumput, menyapa kami, gitu ya. Kita nggak kenal, dia menyapa kami, lalu ditanya mau kemana mas, gitu ya. Lalu kemudian kita bilang, Pak, kita mau cari air terjun Kapas Biru. Bingung kita harus kemana. Oh ya, ikut saya aja. Lalu bapak itu menunjukkan jalan yang nggak kita tahu, kita dibimbing, kita diajak pergi sampai mendekati air terjun. Udah itu tinggal ke sana, itu udah kelihatan mas air terjunnya. Bahkan dalam hal-hal yang kecil
hal-hal yang sederhana, pertolongan kita itu menjadi berharga bagi orang lain. Kemudian Yesus hadir di sana merajut relasi. Bisa minta tolong dikembalikan. Yesus hadir di sana untuk merajut relasi yang pernah dirusak oleh keegoisan. Ya. Yohanes 21 ayat 12 sampai 13 mengatakan, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara para murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Nah, saya mengatakan bahwa sebelumnya mereka terpisah dengan Yesus sejak peristiwa di Taman Getsemani itu. Mereka memiliki ego masing-masing. Mereka ingin menyelamatkan diri mereka sendiri. Tetapi Tuhan tetap menyambut mereka. Di dalam Matius 26 ayat 56 dikatakan, ini salah mengutip ayat nih Bapak Ibu Saudara. Di dalam Injil Matius ketika Tuhan Yesus itu ditangkap Bapak Ibu, mereka para murid ini meninggalkan Yesus. Mereka memiliki ego masing-masing, yaitu selamat. Mereka maunya selamat. Apa yang terjadi dengan guru mereka? Seakan-akan mereka tidak mau mengakui itu, tidak mau menerima kenyataan itu bahwa guru mereka ditangkap. Sama pun juga dengan Petrus nanti. Dia memiliki ego masing-masing untuk menyelamatkan diri mereka. Seperti ada gula, ada semut. Ya, kalau menguntungkan kita deketin, kalau itu membahayakan kita jauhi. Atau mungkin ada orang-orang yang pernah mengalami ketika hidupnya ini sukses, memiliki banyak harta yang berlimpah, lalu kemudian ketika dia jatuh, yang awalnya teman-temannya banyak, teman-temannya mendekati, diajak kongsian bareng gitu ya. Ketika dia butuh uang, butuh dana untuk mengembangkan bisnisnya, dia nggak punya uang, dia habis jatuh. Ketika dia mencari pertolongan, nggak ada orang yang mau membantu, tidak ada orang yang mau menolongnya. Seakan-akan teman-teman kita yang dulunya akrab, yang dulunya dekat dengan kita, mereka memiliki keegoisan masing-masing supaya mereka tetap aman, hartanya tidak ikut repot oleh karena masalah yang dihadapi oleh diri kita. Mungkin dari kita pernah ketika kita kebingungan, dia tahu kita ini adalah sahabatnya, teman dekatnya. Tetapi ketika diminta pertolongan, mereka tidak mau menolong kita dengan berbagai macam alasan. Kita merasa ditolak, kita bisa menjadi tersakiti, kita merasa ditinggalkan. Itu bisa menjadi sebuah dendam. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia tidak berubah, dia tetap menjadi pribadi yang sama. Karena dia memiliki kasih yang besar kepada para muridnya. Dan yang ketiga, dia memberikan pengampunan dan juga kepercayaan. Di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 dikatakan, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Ini sering kali kita dengar bahwa pada saat itu Yesus memakai kata kasih dengan bahasa asli agape, ya, mengasihi aku dengan kasih agape gitu ya. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau dengan kata phileo. Agape itu adalah kasih yang tanpa syarat, ya. Kalau phileo itu adalah kasih seorang sahabat. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Pertanyaan yang kedua juga sama demikian. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape lebih daripada mereka ini?
Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau dengan kasih phileo." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kasih agape, kita seringkali mendengar tafsiran seakan-akan kasih agape itu yang paling atas, paling tinggi, sedangkan phileo itu paling bawah. Seakan-akan kamu mau nggak Petrus mengasihi aku dengan kasih yang besar gitu ya. Terus kemudian Petrus menjawab, "Tuhan, aku bisanya cuma mengasihi Engkau dengan kasih yang seadanya aja, yang lebih bawah daripada agape, yaitu phileo." Benarkah demikian? Bapak Ibu Saudara, perhatikan kisah hidup Petrus. Apakah Petrus adalah seorang yang rendah diri atau seorang yang sangat optimis sekalipun dia mengalami kegagalan? Petrus itu orangnya sangat optimis, sangat yakin. Dia bukan pribadi yang rendah diri. Jadi bagi Petrus, phileo itu bukan kasih yang biasa-biasa aja atau kasih yang lebih bawah dari agape, tetapi malah lebih tinggi dari agape. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, di dalam Yohanes 15 ayat 3 dikatakan, tidak ada kasih, ya, menggunakan kata agape, yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Pertanyaan Yesus ini dijawab lagi oleh Petrus dengan cara Petrus, ya, aku mau mati demi Engkau. Dan ini enggak berubah ternyata Bapak Ibu Saudara. Dia mau mengasihi Yesus dengan cara sampai mati demi Yesus. Kata Petrus kepadanya di Matius 26 ayat 35, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama Engkau, aku takkan menyangkal Engkau." Ini diulangi lagi, ini sebelum peristiwa ini di Matius 26 ayat 35, sebelum peristiwa penyalipan. Lalu kemudian apa yang terjadi? Apakah Petrus bisa memegang perkataannya ini? Tidak. Ayat 75 dikatakan, "Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, 'Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali.' Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya." Gagal. Tetapi setelah kebangkitan, ditanya lagi sama Tuhan, "Petrus anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" "Aku mengasihi engkau Tuhan, sampai mati Tuhan." Pertanyaan itu diucapkan Yesus sampai 3 kali. Kata Yesus kepadanya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih phileo?" Nah, kita seringkali Tuhan mau merendah gitu, merendahkan. Oke, kalau kamu cuma bisanya phileo, ya udahlah, aku ngikutin kamu bisanya apa. Biasanya gitu pemikiran kita. Tetapi enggak. Oke, kalau kamu memang mau mati demi aku, kalau kamu mengasihi aku sampai mati gitu ya. Ini ya. "Simon anak Yohanes, apakah engkau benar-benar mau mengasihi aku sampai mati?" Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Seakan-akan Petrus teringat peristiwa di mana ayam berkokok, di mana dia menyangkali Yesus 3 kali. Dan itu membuat dia terpukul, sedih mengingat masa kelamnya, pengalamannya. Wah, jangan-jangan bisa menyangkali 3 kali lagi ini si Petrus. Petrus sedih karena Yesus mengatakan sampai 3 kali, "Apakah engkau mengasihi aku?" Tapi yang membedakan di sini Yesus mengatakan pakai kata phileo, ya. Apakah kamu benar-benar mau sungguh-sungguh rela mati buat aku? Lalu kata Petrus, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu," ya, perkataan Tuhan, "Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu akan apa yang akan terjadi ke depan. Apakah aku bisa memegang perkataanku untuk mati demi Engkau atau tidak? Engkau tahu segala sesuatu. Bahwa aku mengasihi Engkau, tetap akan rela mati demi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Jadi agape ini bukan
yang paling tinggi seakan-akan kalau kita lihat dalam konteks perjalanannya Petrus memahami makna pengorbanan, memahami makna kasih itu. Phileo, kasih seorang sahabat yang mau memberikan nyawanya, itu yang menjadi konsep Petrus mengasihi Yesus. Dia tidak mau gagal untuk yang kedua kalinya. Dia mau membuktikan cintanya. Dia tidak mau gagal lagi. Yesus menggeser gegap gempitannya, kemauan Petrus untuk mati baginya, digeser ke kesediaan dengan setia merawat domba-dombanya mulai saat itu. Gembalakanlah domba-dombaku. Jawaban Yesus tetap sama di 3 pertanyaan itu. Gembalakanlah domba-dombaku. Petrus menjawab dengan cintanya yang rela mati bagi Kristus, dan Kristus selalu menjawab, gembalakanlah domba-dombaku. Dia harus hidup, bukan harus mati. Seorang gembala dan sahabat yang baik tak boleh hanya sekedar berani mati untuk Tuhan atau sesamanya. Ia harus pertama-tama berani hidup dan memperjuangkan kehidupan sesamanya. Yesus memberikan arahan, tujuan kepada Petrus bukan untuk hanya sekedar mati demi dia, tapi dia harus berjuang. Dia harus berjuang demi kehidupan. Bukan hanya dia berjalan kepada titik akhir kematian demi Yesus, tapi dia harus memperjuangkan kehidupan. Dan tidak hanya kehidupannya sendiri, tapi juga kehidupan domba-domba Kristus. Gembalakanlah domba-domba. Yesus adalah gembala yang baik. Dia mau setiap muridnya, setiap anak-anaknya mengikuti teladannya, menjadi seorang pribadi gembala yang baik di dalam kehidupan, di tengah-tengah kehidupan. Gembala yang merawat, gembala yang memperhatikan, yang menolong, yang membimbing, yang menuntun ke dalam jalan yang benar, yang menuntun ke arah jalan yang benar, bukan blusuke gitu ya, bukan membuat orang menjadi tersesat. Itulah gembala. Dan Kristus tetap menjadi pribadi yang sama, tetap menjadi pribadi yang penuh dengan cinta kasih, tetap menjadi gembala yang sama. Tidak berubah setelah masa kesengsaraan itu. Dan keseharian adalah tempat yang paling tepat untuk sungguh-sungguh menjadi gembala yang bersahabat dan sahabat yang menggembalakan. Kita memiliki komunitas yang baru, namanya SAU, saling asuh. Menjadi tempat buat kita bisa saling menggembalakan satu dengan yang lain. Bahwa penggembalaan itu bukan cuma tugasnya pendeta. Setiap kita, setiap muridnya, setiap orang percaya itu dipanggil meneladani Yesus yang adalah gembala. Kita dipanggil untuk menggembalakan sesama. Kita hidup bisa menjadi teladan untuk semua orang. Anak kecil pun bisa menjadi teladan. Anak muda bisa menjadi teladan. Orang dewasa bisa menjadi teladan. Kakek nenek, om-om, tante bisa menjadi teladan. Kita bisa saling menggembalakan satu dengan yang lain. Saling menolong, saling memperhatikan, saling mendoakan. Bapak, Ibu, Saudara, apakah kita hari ini sudah bergabung ya dengan SAU dengan penuh kerinduan, dengan penuh semangat untuk bertumbuh bersama? Tidak hanya di dewasa, ya, anak-anak remaja kita juga punya KTP 1 bulan sekali malah. Pun juga teman-teman pemuda juga punya KTP. Para pengurus, para anggota, ada KTP. Kita mau bertumbuh bersama, kita mau saling menggembalakan. Apakah yang memimpin KTP remaja atau pemuda adalah Pak Neto dan Bu Evelyn atau Pak Samuel Santoso? Enggak.
ada kakak-kakak KTB-nya. Mereka dulu juga pernah remaja, lalu beranjak menjadi pemuda. Yang pemuda ini menjadi kakak KTB untuk anak-anak remaja adik-adik mereka. Di komisi pemuda adalah mereka yang pernah ada di dalam komisi pemuda. Lalu dia menjadi pembimbing pemuda. Salah satunya di sana ada Pak Alvin, ada Bu Kesti. Itu yang mencari dirinya sendiri. Menjadi berkat bahwa kita bisa. Kalau kita mau, maka kita bisa. Tapi kalau kita udah males atau nggak mau, kita akan sulit untuk bisa. Kita akan sulit untuk berkembang. Kita akan sulit untuk bertumbuh. Ilmunya sama dimanapun itu. Kalau orang udah nggak mau dikasih pelatihan, mau dijejelin caranya gimana, susah untuk bertumbuh. Tapi kalau kita mau dulu, seperti jawaban Tuhan Yesus terakhir kali menanggapi Petrus, ikutlah aku. Tinggal jawabannya Petrus, ya Tuhan aku mau ikut engkau apa enggak kan? Sama juga dengan kita pembaca hari ini, ikutlah aku. Kita mau menanggapinya atau tidak? Atau kita mau mengabaikan? Jawaban terakhir bukan di diri Yesus, tetapi di diri kita. Apakah kita mau memutuskan mengikutinya, mengikuti teladannya atau tidak? Atau kita mau, ya Tuhan, aku mau mengikuti engkau. Aku mau mengikuti teladanmu. Menjadi gembala yang bersahabat dan menjadi sahabat yang menggembalakan. Amin. Saat teduh untuk kita.